Hai, welcome to Artocles. Hari ini kita masih ngebahas kasus yang menjadi request kamu semuanya. Dan sekarang waktunya kita berangkat ke kota Udon Thani yang berada di negara Thailand. Tempat ini terkenal dengan candi-candi Buddha besar peninggalan zaman dulu yang banyak dikunjungi wisatawan. Kasusnya seperti biasa, tentang permasalahan suatu keluarga yang bermula dari ketidakberesan menantu dalam membuka usaha dan mengelolanya. Sampai kisahnya pun merembet pada tetangga yang lagi butuh kerja. Diikuti pelan-pelan ya, karena nama tokoh lumayan belibet. Intinya ya seperti biasa, berakhir di meja pengadilan. Segera akan kita perdalam lagi. Sebelum dilanjutkan, kenalan dulu yuk sama satu channel yang membahas kehidupan sehari-hari seorang ibu rumah tangga. Kanalnya adalah IRT Pemburu Dolar. Dari namanya aja udah ketahuan ya, ini channel buat kamu yang suka kepo sama kehidupan sahabat-sahabat kita yang merantau ke luar negeri. Kali ini stay-nya di Singapura. Kita bisa lihat bagaimana sang ibu bersama keluarga belanja di supermarket, mukbang topoki, meluangkan waktu dengan memasak simple karena diburu jam kerja, menikmati weekend ngajakin anak jalan, bahkan sampai belanja baju-baju lebaran di pasar Gelang Singapura. Seru banget pokoknya, karena semua dilakukan dengan cara asik sambil bekerja memburu dolar. Yang pasti kita juga bisa ambil gambaran buat kamu yang mungkin punya niat kedepannya pindah ke Singapura. Langsung kamu cek dan subscribe channelnya IRT Pemburu Dolar. Saya juga udah nonton, beneran lucu dan asik. Biar lebih mudah, udah saya tempelin linknya di bawah. Hari ini saya perkenalkan kamu dengan seorang wanita yang lahir dan besar di kota Songkhla bernama Tan Sani Saetang. Sejak dulu orang tuanya memiliki sawah dan perkebunan yang luas. Saat berusia 18 tahun, dirinya menikah dengan seorang pemuda yang sebenarnya tidak mendapat restu dari ayahnya. Namun perkawinan tetap dijalankan karena kala itu wanita tersebut telah berbadan dua. Kenyataannya, feeling sang ayah cukup kuat. Suami Tan Sani sangat pemalas, bahkan gak mau cari kerja. Kehidupan mereka hanya bergantung dari uang bulanan sang mertua yang punya banyak tanah. Bahkan saat ayahnya Tan Sani menyuruh pria itu untuk bantu-bantu di sawahnya, dia menolak dengan banyak alasan. Makanya saat sang istri melahirkan putri mereka yang diberi nama Kancana, kemudian suaminya kabur entah kemana dan tidak pernah kelihatan lagi batang hidungnya sampai sekarang. Tan Sani pun menjadi ibu tunggal dan membesarkan Kancana seorang diri. Kekayaan orang tuanya kemudian jatuh ke tangan Tan Sani. Wanita itu pintar mengelola kebun dan sawah dengan bantuan beberapa tenaga kerja. Begitu juga dengan putrinya yang tumbuh semakin dewasa. Namun Kancana nampaknya tidak segesit dan sepintar ibunya dalam mengelola keuangan. Gadis itu lebih suka nongkrong atau pacaran di luar dibandingkan belajar mengenai usaha keluarga. Bahkan saat ibunya nyuruh buat lanjut kuliah, Kancana bilangnya males. Toh ntar tetap aja ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Intinya dia susah dibilangin dan kerjaannya cuma main kesana sini nggak jelas. Sampai pada tahun 2015, Kancana meminta restu pada ibunya untuk menikah dengan pria yang selama ini menjadi pacarnya, bernama Somsak Sukasem dan berusia 4 tahun lebih tua dibanding dia. Sebenarnya sang ibu setuju saja, namun yang bikin dirinya males ternyata calon menantunya itu pengangguran dan gak punya tabungan sepeser pun untuk biaya pesta nikah. Orang tuanya juga bokeh, makanya Kancana merayu sang ibu Tan Sani untuk membayar semua pengeluaran mereka guna resepsi. Setelah sempat ribut dan diundur, akhirnya kota Songkhla menjadi saksi pernikahan kedua sejoli yang dimabuk asmara tersebut pada bulan Mei 2015. Saat itu usia Kancana 26 dan Somsak sudah berusia 30 tahun. Selanjutnya, karena nggak punya kerja, Tan Sani menawarkan menantunya itu untuk mengelola perkebunan jagung mereka. Awalnya sih Somsak mau, tapi karena sering diomelin sama mertuanya, akhirnya dia ngadu pada sang istri dan bilangnya nggak mau kerja lagi di sana. Gimana nggak dimarahin ya? Muncul di kebun cuma 1 jam, habis itu keluyuran keliling kota nggak jelas, pakai mobil pickup milik kebun. Terkadang disuruh ngawas belanja pupuk, duitnya malah dipakai buat minum-minum. Intinya Somsak menolak kerja sama
sama sang mertua lagi, malahan mau keluar kota saja, ke Udon Thani. Katanya di sana lebih banyak pekerjaan yang cocok buat dia. Akhirnya setelah anak mereka lahir, Kancana dan suaminya pun pindah ke Udon Thani pada akhir Juni 2016. Namun yang ada, uang pegangan dari Bu Tan Sani ternyata habis begitu saja dalam waktu 3 bulan untuk bayar sewa rumah, dan Somsak masih belum dapat kerja. Tidak bisa juga nafkain anak istrinya. Sang mertua menyuruh mereka untuk balik saja ke Songkla daripada kelaparan, tapi Somsak menolaknya mentah-mentah. Pada Desember 2016, akhirnya Somsak punya ide cemerlang tapi kurang matang. Dia menyuruh istrinya untuk minjam uang dari mertuanya guna buka usaha bengkel mobil. Katanya pria tersebut punya keterampilan dan pengalaman dalam memperbaiki mobil. Minatnya di situ dan kemudian merayu Kancana supaya dapat suntikan modal untuk menyewa tempat, membeli peralatan serta segala hal yang diperlukan. Dengan bersusah payah, akhirnya pasangan suami istri ini pun mendapat persetujuan dan diberi pinjaman sebesar 700.000 baht atau hampir 300 juta rupiah oleh Ibu Tan Sani. Bersama 2 karyawan lain, akhirnya Somsak jadi juga membuka bengkel yang lokasinya nggak jauh dari Big C Mall yang ada di sekitaran Jalan Nitayo, Udon Thani. Namun nampaknya emang si Somsak ini tidak berpengalaman atau terlalu mudah percaya begitu saja sama karyawannya, atau ya emang rada oon. Baru berjalan 2 tahun, usaha itu nggak berkembang. Banyak alat rusak dan bahkan customernya semakin habis. Akhirnya cuma dirinya yang kerja di sana sendirian. Itu pun banyak yang tidak sanggup dia perbaiki. Belum lagi modal semakin habis, serta cadangan spare parts, ban dan oli yang menipis namun nggak sanggup untuk belanja lagi. Somsak kemudian nyuruh istrinya minjam duit kepada mertua lagi supaya bisa membangun bengkel tersebut kembali. Tapi kali ini Ibu Tan Sani menolak memberikan. Malahan dirinya kemudian datang dari Songkla ke Udon Thani serta mengajarkan menantunya cara jadi pimpinan yang bijak dan cara mengelola usaha sekaligus menjaga customer dengan baik. Kebun dan sawah di Songkla diurus sama pamannya Kancana. Selanjutnya, Ibu Tan Sani membeli lahan bengkel itu menjadi miliknya, mendirikan rumah dan mulai merekrut montir-montir baru yang cekatan. Kemudian sang menantu Somsak memimpin di situ lagi, namun di bawah pengawasan ketat sang mertua. Walaupun dirinya nggak senang, namun udah kemakan omongan yang bilang minat dan hobinya di bengkel mobil. Nampaknya sejak sang mertua Tan Sani ikut campur dalam mengelola bengkel mereka, keadaan semakin membaik. Usaha itu mulai beranjak terkenal dan banyak pelanggan baru menyukai tempat ini sebagai lokasi memperbaiki mobil paling diunggulkan. Januari 2020, anak kedua Kancana lahir dan Tan Sani mulai sibuk membantu ngurus cucu-cucunya. Walaupun saat itu sudah berusia 50 tahun, wanita tersebut mulai membuka hati kepada seorang duda yang bekerja sebagai distributor spare part mobil bernama Borwonsit. Usianya 47 tahun dan mereka kemudian berpacaran. Nah, sejak menjalin kasih dengan pria tersebut, sifat centil nenek Tan Sani mulai muncul lagi. Dia minta ajarin sama anaknya dandan dan berpakaian seksi untuk seusianya. Menurut Kancana lucu aja, namun ya sudah sepantasnya sang ibu mendapatkan kebahagiaan lagi. Berpuluh-puluh tahun menjanda dan cuma repot ngurus sawah, pastilah melelahkan. Sekarang telah tiba waktunya mencari sandaran jiwa yang kesepian. Makanya dia bantu ibunya bersolek tiap kali bertemu Pak Borwonsit. Rupanya nenek Tan Sani yang makin hari makin menawan ini kian terkenal di Jalan Nitayo. Banyak cowok-cowok yang nggak tahu ya, emang pura-pura atau beneran suka muji-muji penampilan nenek 2 cucu tersebut. Terkadang pulang dari pasar megang plastik kresek aja, pasti ada yang siul-siul ke dia. Maka dirinya semakin merasa di atas awan kala menjadi omongan orang sekitar. Bukan hanya cantik tapi juga nenek kaya raya. Hingga pada bulan Mei 2020, karena pandemi, keadaan ekonomi semakin susah bagi semua masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Udon Thani.
Walaupun banyak sektor terkena imbas, namun kelihatannya bengkel mobil salah satu usaha yang tidak terlalu kena dampak. Ya mungkin walaupun pandemi, orang tetap aja harus servis kendaraan kalau rusak. Jadi usaha milik Bu Tansani tersebut walaupun mengalami penurunan jumlah pelanggan, tapi tidak signifikan. Namun tetangga sekitar banyak yang ngeluh, tidak terkecuali untuk pasangan Piapon Tongkam dan istrinya Jisamon. Sang suami tadinya kerja di pabrik tas, namun sudah dirumahkan karena pandemi. Sementara istrinya kerja di toko bedak yang ada di Big C Mall. Sekarang gajinya sering kena potong. Karena sudah terdesak, pasangan ini datang kepada nenek Tansani agar kiranya Piapon bisa kerja di bengkel tersebut. Di bagian apa aja deh, yang penting bisa dapat upah. Awalnya, wanita tua itu menolak karena pria tersebut nggak punya pengalaman jadi montir. Takutnya hanya bikin repot, tapi harus tetap digaji. Namun disebabkan nenek Tansani jantungnya berdegup kencang tiap kali melihat senyum dan mata Piapon, dirinya menerima ayah muda itu kerja di bengkelnya sebagai pengurus customer. Hari demi hari berlalu dan nenek Tansani mulai cuek sama pacarnya Pak Borwonsit. Dia lebih suka keliling-keliling naik mobil dan menyuruh Piapon yang menjadi supirnya. Terkadang alasan sama anak-anaknya, dia pengen tahu kota Udon Thani lebih detail. Walaupun Piapon aslinya juga dari kota Lampang, namun pria tersebut udah belasan tahun di sana. Jadi lebih tahulah dibandingkan nenek Tansani. Makanya kemanapun disuruh sang majikan, pria itu nurut dan siap mengantar kapan saja. Yang penting gaji lancar dan bisa ngasih makan anak istri. Namun kenyataannya, sang nenek bukan hanya sekedar menjadikan Piapon supir, tapi jadi asisten pribadi yang ngurus luar dalam, atas bawah, depan belakang. Laki-laki itu dilarang menolak apapun perintahnya, siap jalankan saja. Itulah prinsip Piapon dalam bekerja, memuaskan rasa ingin tahu majikannya terhadap kota Udon Thani, serta memuaskan yang lain juga. Lakukan semuanya, yang penting dapur tetap ngebul. Inilah yang lama-kelamaan menjadi keresahan bagi Jisamon. Selain dia nggak pernah lagi melihat suaminya di bengkel, Piapon juga pulangnya selalu malam bahkan pagi hari. Ya kalau ditanya, pasti jawaban sang suami adalah nemenin majikannya belanja spare part, nemenin jalan-jalan, atau juga mendatangi rumah customer yang letaknya jauh untuk ngasih voucher servis mobil. Karena emang Jisamon nggak ngerti tentang hal tersebut ya, pasti dia cuma bisa ngangguk-ngangguk, tapi tetap penuh rasa kecurigaan mendalam. Bahkan dia mikir, apa suaminya sudah nggak kerja di bengkel itu dan berhubungan dengan wanita lain yang lebih muda? Pada hari Minggu 9 Agustus 2020, Piapon seperti biasa nih mau berangkat tugas dan ditanyain istrinya yang lagi off. Bukannya minggu perjanjiannya libur ya, kok tetap kerja? Sang suami cuma menjawab, mau nemenin Bu Tansani beli tas. Sang istri nanya lagi, tas apaan? Bukannya kemarin bilangnya beli tas juga? Lah, saya mana ngerti tas apa? Cuma tugas nganter doang, ngikut aja. Saya kan anak buah, jawab Piapon. Inilah yang bikin Jisamon curiga, apa mungkin suaminya berbohong, berangkat jam 10 pagi sampai jam 3 sore, namun belum balik-balik juga. Sang istri kemudian ngecek ke bengkel dan bertanya pada Somsak yang sedang berada di sana. Namun pria itu bilang, emang udah biasa kok ibu sama suamimu keluyuran gak jelas kemana, tunggu aja sampai malam, kalau belum balik juga jam 9-an, paling ngehotel lagi mereka. Hal ini bikin Jisamon cemburu dan emosi. Dia teleponin handphone suaminya sampai berpuluh kali, nggak juga diangkat. Bahkan hingga jam 8-an malam tetap nggak dijawab. Di SMS dan WA berulang kali juga nggak dibaca. Sampai bolak-balik ke bengkel, tetap juga tidak ada baik suami maupun nenek Tansani. Dirinya kemudian mendatangi kediaman Kancana dan maksa buat dikasih tahu di mana ibunya berada. Tapi ya wanita itu juga nggak tahu sang ibu kemana, dan kalaupun sering ditanya, si ibu bakal marah karena dibilang bukan urusannya. Sampai kemudian pada jam 10 malam, handphone suaminya baru diangkat, namun ternyata yang menjawab nenek Tansani. Bahkan dia marah-marah kepada Jisamon melalui telepon. Suamimu itu lagi kerja, gak usah heboh telepon gak jelas. Suami nganggur sedih, suami kerja berisik.
Handphonenya pun langsung ditutup saat sang istri baru aja mau ngomong. Sampai 5 jam kemudian pada pukul 3 subuh, jadi sudah masuk ke hari Senin, 10 Agustus 2020, Nenek Tansani bersama Piapon memasuki halaman rumah mereka yang lokasinya ada di belakang bengkel. Kelihatannya sang supir agak sedikit mabuk, begitu juga dengan sang majikan. Semenit kemudian, Jisa pun muncul dari gelapnya jalanan dan marah-marah pada mereka berdua. Nenek Tansani cuma menjawab, "Suamimu kan aku bayar, jadi harus mau diapa-apain." Jisamon pun langsung marah dan menyerang wanita itu dengan pisau yang sudah dipersiapkannya dari tadi. Piapon mencoba melerai namun malah terkena juga. Sampai kemudian Somsak dan istrinya muncul bersama tetangga lain karena mendengar keributan saat itu. Nenek Tansani dan Piapon segera dilarikan ke rumah sakit Aek Udon Internasional, sementara warga mengamankan Jisamon dengan membawanya ke kantor polisi. 2 hari kemudian Nenek Tansani menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit, sedangkan Piapon masih selamat. Menurut kesaksian Piapon, memang sejak bekerja sama Nenek Tansani, dirinya mulai menjalin hubungan yang mesra dengan wanita tua itu. Namun semua dia lakukan hanya semata-mata untuk bisa mendapatkan gaji. Tidak ada sama sekali keinginannya untuk berpaling cinta dari sang istri. Situasi sangat sulit kala itu karena pandemi. Istrinya aja gajian udah dipotong 50% karena pembeli di tokonya semakin dikit. Terkadang untuk bayar sewa rumah itu ngutang. Hanya Nenek Tansani satu-satunya harapan mereka untuk memberikan pekerjaan dan gaji yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari serta bertahan di masa krisis ini. Toh Piapon sudah mencoba cari kerja lain, tapi nggak dapat juga karena semua sektor memang sedang lesu. Makanya kemudian dia meminta maaf pada istri dan keluarganya karena pemberitaan ini jadi heboh seakan Piapon mengkhianati cintanya demi uang. Sementara Jisamon sejak ditangkap kebanyakan diam dan pengen bisa memeluk anaknya lagi. Dia mengaku emosi serta cemburu karena ternyata sang suami kerjanya bukan di bengkel tapi melayani Nenek Tansani tiap hari. Dirinya yang selalu didampingi pengacara Nathan mengatakan apa yang dilakukan malam itu hanyalah sebuah emosi sesaat karena yang salah justru wanita tua yang telah merebut suami tersayangnya. Nenek Tansani itu terlalu sombong. Dia kira dengan mempekerjakan orang lain, otomatis dia mendapatkan semuanya. Dia kira dengan menggaji orang lain, otomatis semua perintah wajib dituruti walaupun tidak wajar. Mereka juga mempersalahkan Kancana dan Somsak yang tahu kelakuan ibunya namun berusaha menutup-nutupi. Namun suami istri itu kemudian menolak dan melawan balik. Mereka bilang sama sekali nggak tahu apa yang dilakukan ibunya dan Piapon di luar sana. Karena keduanya sama-sama berbohong ya kalau ditanya habis dari mana aja seharian. Sebenarnya saat itu Jisamon ini tahu ya bahwa dirinya akan dihukum berat karena bagaimanapun nyawa Nenek Tansani telah melayang, apalagi saat jaksa menyatakan pisau yang dibawa itu sebuah bukti yang menunjukkan semua sudah terencana dengan sangat matang. Wanita tersebut udah seperti nyerah aja. Makanya saat sang pengacara Nathan mendiskusikan mengenai kemungkinan mereka akan menuntut sang suami dengan tuduhan perbuatan tercela, Jisamon menolaknya. Bukan karena kasihan sama Piapon, namun kasihan sama anak mereka, supaya ada yang jaga dan merawatnya. Walaupun kakek neneknya juga masih ada, perempuan tersebut yakin bahwa Piapon jauh lebih baik dalam membesarkan putra mereka. Karena selama ini sebenarnya pria tersebut sangat dekat dengan sang buah hati. Persidangan terhadap Jisamon cukup lama diundur karena pandemi, sampai pada hari Senin 19 April 2021 di Pengadilan Udon Thani Provincial Court, akhirnya juri dan hakim menyatakan Jisamon Tongkam bersalah dan wanita tersebut dituntut atas kejahatan tingkat 1, yakni dengan sengaja dan terencana, serta menyiapkan senjata kejahatan untuk menghabisi Nenek Tansani. Dia pun dihukum penjara seumur hidup dan boleh keluar dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 20 tahun kurungan. Sebenarnya sang putri Kancana serta keluarganya dari Songkla sempat protes dengan keputusan tersebut yang dikira terlalu ringan ya, namun karena Jisamon minta maaf langsung kepada mereka, kelihatannya semua luluh sebab kasihan juga ya, toh nggak ada asap jika nggak ada api. Ibunya yang memulai semua permasalahan ini.
Bahkan sang menantu Somsak sudah ikhlas dengan kepergian mertuanya. Gak tahu dia memang berbesar hati atau mikir ya bebas dari kecerewetan nenek Tansani yang terlalu ketat. Atau Somsak mikir ya paling gak hutangnya lunas dan justru istrinya Kancana yang bakal menerima banyak warisan tanah karena merupakan anak satu-satunya. Berita terbaru yang beredar di daerah Udon Thani, awal Januari 2022 sang suami Piapon menitipkan anaknya pada sang mertua dan bilang mau ke Bangkok untuk cari kerja. 2 bulan setelahnya dia mendatangi Jisamon di tahanan dan memutuskan untuk berpisah. Alasannya, Piapon gak tahan kalau hidup sendirian. Mending dia menjomblo tanpa diganggu oleh siapapun termasuk anak mereka. Ingin merenungkan nasib serta introspeksi diri dulu ke tempat yang sepi. Awal April 2022, dengan berat hati sang istri menerima perpisahan tersebut dengan sebuah tanda tangan hitam di atas putih. Ternyata seminggu kemudian, orang tua Jisamon mengetahui bahwa Piapon telah menikah lagi dengan seorang wanita di Bangkok yang bernama Ngamcit Sombun. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Piapon juga dituntut aja dulu atas perbuatan tercela? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap berbuat baik. Terima kasih.